Hari-hari loh kita kayak gitu. Hari-hari di situ. Loh, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Tadi kan bahas apa tadi? Tadi bahas versi kita dulu sama versi kita yang sekarang perbedaan. Aset digital. Sekarang kita lebih ke aset digital ya. Iya, kan Lanjut tadi ya. mau ngomong aset digital biar Iya, lanjut. karena aku sudah terspam juga ya, jadi ya. Ya Itu udah. spill aja. Aku ambil ini dulu Pak. Rokok lah. Ya, aset digital nih. Oke. Mungkin kalau mau ceritain aset digital mungkin panjang ya. Panjang banget sih. Cuma bener kita ini. buat singkatnya kita yang versi kita lah. Kalau aset digital nih. Aset digital menurutmu berarti apa? Aset digital menurutku tuh ya semua hal yang berhubungan dengan karya, gambar, musik, atau apapun konten video kayak gini pun simpel bisa jadi aset digital. Lebih kayak gitu sih aku. Terus anu pertama kali kamu aset digital tuh apa dan kapan? Pertama kali aku ngerasakan uang yang hasil dari aset digital itu di musik. Pada musik. Nah, ada namanya agregator. Agregator itu yang Baiknya kamu nyepil, jangan sebut namanya. Iya, enggak sih namanya. Agregator itu adalah tempat di mana kamu bisa masukin musik ke situ dan nanti agregatornya akan menyebarkan ke DSP. DSP itu digital streaming platform ya, kayak Spotify, Apple Music dan itu. Nanti di situ ada pembagian royalti dan sebagainya. Ada ketentuannya di setiap agregator itu beda-beda. Jadi cari aja apa itu agregator, kalian bisa searching situ. Di situ kalian bisa upload musik apapun itu bisa menghasilkan uang. Gitu ya, pertama kali aku dapat aset digital dari betul-betul kayak aku nggak tahu ini uang dari mana. Ternyata internet memang bisa ngasilin uang ya dari situ aset digital. Awalnya itu aku itu di 2000 berapa ya? 2024 aku sekitar masih 200.000 atau baru berarti itu kan? baru banget dan itu akunnya tebenet. Jadi ya ngulang dari awal lagi. Dan kan tapi sebelum musik kan kita udah banyak coba hal aset digital. Contohnya? Affiliate. Oh iya affiliate bener. Affiliate. Awalnya affiliate lupa Pak. Iya Pak. Sorry. Affiliate TikTok ya? Ya, TikTok itu ke Tokopedia berarti ya? Iya nggak sih? Oh enggak ya? TikTok sendiri ya affiliate. TikTok sendiri. Affiliate. Jadi affiliate itu kayak mana nih? Mau kamu jelasin atau? Affiliate tuh singkatnya kayak kita nggak usah buat produk. Kita hanya membantu kreator. Kita sebagai kreator. Kita sebagai kreator kita juga. Bantu orang yang punya produk. Kita pasarkan lah intinya. Betul. Pakai video contohnya kan. Kita kayak jadi salesnya lah hitungannya. Cuma kita nggak perlu produksi lah enaknya. Nanti ada pembeli beli lewat video kita. Yaitu keranjang kuning yang biasa kalian dengar. Betul, keranjang kuning tuh tahu kalian. Itu. Jadi kalau orang beli lewat keranjang kuning yang ada di videomu, nanti komisinya masuk bagi ke hasil ke punyamu sendiri yang pembuat video. Karena kamu udah ngebantu memasarkan lah. Jadi win-win, penjualnya juga win, kamu juga dapat uang juga, dapat komisi, dapat exposure juga. Iya, dari jual produk orang gitu. Jadi kalau kalian di rumah banyak alat-alat atau barang-barang yang berpotensi dijual, bisa kalian buat video kayak affiliate di TikTok. Banyak lah contoh YouTube tutorial banyak kok. Tanpa kita harus ngasih tau dari nol. Jadi buat video produknya kayak mana, buat akunnya gimana, itu semua ada di YouTube lah, bisa kalian lihat. Nanti dari situ kalian lumayan tuh daripada di rumah aja kan. Siapa tahu barang-barang kalian di rumah tuh bisa dijadiin affiliate, bisa dipasarkan gitu kan. Lumayan kan, setiap hari dapat komisi kayak gitu kan lumayan. Dari barang franchise juga ada kan, dari jual baju, jual barang-barang dapur. Iya, dan enaknya affiliate itu batas penarikannya nggak ada limit ya. Ada limit. Nah, misalkan kan tarik 15.000, tarik aja bisa kalian langsung tarik ATM kalian gitu. Tapi kalau mau kalian kumpulin juga sampai banyak juga nggak apa-apa juga, lebih bagus lagi. Bagus, kalau kalian bisa rutin, bagus sih itu jual affiliate karena mungkin pasti nanti nextnya dapat endorse official dari tokonya karena merasa terima kasih kan. Iya betul. Nah apalagi salah satu video kalian ada yang viral, yang affiliate, otomatis kan yang punya produk kan, kok banyak betul penjualan dari video ini. Kamu dapat lah antara dapat komisi lebih atau produknya kah atau gimana kan. Apalagi kalian yang punya elektronik di rumah bisa gadget-gadget tuh banyak tuh lumayan gede komisinya. Karena komisinya start dari 10% ya. Iya, 10 sampai 15% ya. Itu komisinya. Alat dapur juga bisa, pokoknya apapun bisa dijual. 1 juta dijual apa 100 ya lumayan kan.
Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu ngapa-ngapain. cuma buat video sekali, Di sampai sekali seumur hidup. sudah sampai seumur hidup. Itu fungsi aset digital. Aset digital tuh. Jadi gitu. kalian cuma perlu capek di awal karena ngebuat video di awal kan, mikirin di awal, habis itu udah habis upload kalian tinggal. Jadi itu akan ada terus. Misal nih, sudah sebulan video yang dibuat, sebulan ada yang beli, tetap Anda dapat dapat komisinya. Beda sama orang yang penjual nasi goreng. Kalau mau beli ya kamu harus kasih aku Ya, nasi goreng, betul lah. ya kan? Kamu harus buat aku nasi goreng, buat Buat- pas uangnya. Enaknya sih beli bahan lagi. Ya, Pokoknya ribetnya lebih kayak gitu loh. Lebih kayak kalau misalkan kalian punya kayak usaha kopian atau apa, pokoknya yang produk bahan pangan lah gitu kan. Iya. Kan kalian harus mikirkan lagi bagaimana apa namanya? Beli bahannya lagi, produksi barangnya lagi, ngejualnya lagi gitu. Tapi kalau affiliate lebih kayak ya udah, kalian jualin barang orang, kalian tinggal nunggu. Iya. Lebih kayak gitu, lebih simpel. Enak banget makanya. Nah, Itu TikTok tuh banyak tuh. Ibu-ibu pun udah Ibu-ibu pun mulai. menggila, ibu-ibu tuh Ibu-ibu. banyak banget itu ibu-ibu. Jualan jilbab kah, jualan apa, baju senam kah, ya kan? Ngeri tuh ibu-ibu. Bahkan penghasilannya sehari bisa 2 2 juta. sampai 3 digit. Iya, cepet 2 sampai 3 digit sehari di loh Facebook, itu. Facebook Pro itu. Facebook Pro. Jadi misal kalian jual barang receh aja, kayak jual jilbab, dapat 3.000, dikali berapa ribu orang. Kalikan berapa ribu orang tuh Udah. misalkan. Satu. Memang kelihatan murah, cuma Kelihatannya kali receh, kuantiti berapa iya, orang. kuantiti berapa banyak orang, berapa banyak kepala gitu. Itu sudah yang bikin ngeri. Itu yang ngerinya affiliate. Cuma ya itu struggle-nya kalian lebih capek dibuat videonya aja. Banyak itu aja. kompetitornya juga sih. Kompetitornya juga banyak. Jangan jual produk yang sama, karena kan udah ada punya orang kan. Kamu cuma buatin videonya aja. Ya mentok-mentok paling kamu iklanin supaya ngelawan mereka kan, itu kan gitu. Betul. Nah, setidaknya misalkan kamu buat satu video tapi yang akan banyak yang beli nggak ada, setidaknya kan kalian dapat exposure di situ. Iya. Itu juga bisa ningkatin kalau lumayan banyak pengikut kalian, akun kalian bisa naik sendiri, kalian bisa lebih jualan pakai produk kalian sendiri lebih bagus malah, ya kan? Kalau mau yang lebih ngeri cheatnya, kamu buat produk sendiri, kamu affiliatein produk sendiri. Itu ngeri banget sih. Nah, Double, kali-kali sih double. double hasilnya. Anjir tuh ngeri sih cheatnya dah. Itu kalau affiliate. Itu kalau Terus affiliate. kita beralih ke musikmu tadi, ke platform agregator. agregator. Ya. Nah. Agregator. Iya lebih- sama sih, start 2024 kita ya. Kita Iya, kita barengan ya. 2024 semuanya hampir sama di tahun yang sama kita. Awal mulai itu di 2024 Tapi kan pertengahan aku sampai udah, akhir. udah dari awal aku 2019 2020. Oh iya, kalau kamu Iya. iya, kalau kamu kan dari gambar Iya, kan. aku kayak microstock. Hmm. Jadi dia jual aset desain, gambar, video ke platform kayak gitu. Kayak biasa kamu lihat nih kayak berita-berita, kan ada kan gambar-gambar Iya. landing page gitu-gitu. Itu dia download atau beli lewat platform gambar kayak gitu. Contohnya kayak Adobe, Shutter, Freepik kayak gitu. Jadi dia download. Jadi dia kenapa dibayar? Karena dia ada lisensi komisinya. Jadi ada lisensi Setiap supaya gambar gambar itu. ini bisa dipakai di mana-mana. Kan kalau kamu ngupload gambar sembarang, terus kamu taruh di berita, itu kan jadi maling kan? Kayak jadi ngambil karya orang lah Iya, hitungannya. iya. Makanya dengan adanya lisensi itu, dia download, dia ada lisensinya. Jadi mau di apapun, memang saya beli. Iya, karena memang beli Iya. sudah ada Jadi saya bisa make. buktinya ya. Ya kayak gitu maksudnya. Kenapa orang-orang itu beli kayak gitu? Oh, lebih kayak gitu dia ya. Jadi di awal memang sama yang kita bilang, yang beli nggak ada. Kalau aset digital tuh di situ. Iya, struggle-nya memang di awalnya. Memang lebih enak tuh kamu tuh suka dulu dulu sama hal yang kamu lakuin, kamu taruh tanpa kamu mikirin ada yang beli apa enggak. Iya. Itu dia. Jadi misal kamu taruh gambar ya, berlama sebulan, 2 bulan, setahun nih, kok sepi ya. Kalau kamu stop selesai. Benar. Kalau pokoknya kok sekali stop sudah Selesai. Memang nggak kelihatan. Memang di nggak situ. kelihatan. Memang belum. ini memang ada uangnya nggak sih gitu kan? Nah, Ya iya. kan kadang di Tanya-tanya dulu kadang ke di situ sisi di sisi lain kita pun kita juga mikir kan, Itu. ini masih worth it nggak dilanjutin? Karena gitu kamu pernah kepikiran pasti ada. kan aset digital kan masalah mental dan waktu aja, kayak Itu, minta nomor. mau tetap dilanjutin nggak ya? Kayaknya rugi deh lah. Kalau kamu merasa gitu ya selesai. Betul. Apalagi kalau kamu dari awal buat aset digital orientasinya uang. Uang, bener. Itu kalau Kayak kamu ngerasa sia-sia apapun yang kamu kerjakan kamu pasti buat sia-sia. anjing kok nggak ada yang ngeliat, kok nggak ada yang beli, ya stop Ya, selesai. betul selesai. Masalahnya aset digital tuh harus konsisten dan perbanyak konten aja sih isinya. Bayangin kamu contoh aku naruh gambar 10 biji ngelawan orang yang sudah beribu-ribu, kalah lah. Semakin Pasti. banyak yang kamu taruh produkmu, semakin banyak yang beli kan, dengan berbagai macam benda kan. Contoh kamu jual di toko sembako, kamu cuma jual beras
orang mau beli telur, kamu cuma ada beras, gimana dia mau Betul. beli? Dia pindah. Sama-sama. Dengan adanya kamu Analoginya, betul. dengan bisanya kamu mengkoleksi banyak berbagai macam yang orang butuhkan, orang pakai tempatmu terus. Pasti ke tempatmu. Tempatmu betul, lengkap. betul. Karena lengkap. Ada beras, ada susu, ada Sprite, bebas lah. Semuanya. Orang mau beli beras bukan di tempat toko beras ya susah. Makanya gue bilang dengan adanya kita melengkapkan isi toko, dia bakal beli di situ terus. Makanya dengan itu kan foto gambar kan banyak lah temanya. Iya. Hewan lah, aset digital, kayak gambar masjid kan banyak, objek kan banyak. Objek banyak banget. Nah, kita ngelengkapin semua, industri, pabrik, rumah sakit, ya kan? Kayak petani, apa itu. Setiap kayak hari-hari besar juga, nah itu bisa kalian manfaatkan itu. tuh. Karena kalau kamu berharap cuma fokus di sini satu, kok nggak ada yang beli ya, memang karena belum lengkap ya. Betul. Jadi jangan fokus ke masalah ada yang beli apa enggak, stok aja terus. Betul. Sampai pada akhirnya ada 18.000 Gila. gambarnya, ya sampai sekarang baru panen. Maksudnya semakin tahun tuh semakin bertambah pembelinya, jadi semakin bulat, semakin lama semakin rame. Karena kan sama kayak kamu buka toko lah. Iya. Awal-awal kok nggak ada yang beli ya di tokoku ya, lama-lama udah tahu tempatmu, udah pasti dicari. Pasti di situ terus dia. Kayak gitu maksudnya. Jadi jangan pernah apa ini nggak jelas gitu. Nah di tahun-tahun belakangan ini baru kerasa setiap bulan pasti narik kayak gitu. Jadi kayak bener-bener yang dulu kamu tanam tuh bener-bener kamu bisa panen. Iya bisa panen. Betul kayak gitu. Ibaratkan waktu juga yang dia kayak kamu memang nanam pohon. Pas kan langsung mau dia berbuah ya kamu tanam mangga sekarang, besok nggak mungkin kamu ambil dong. Betul lah. Tapi kalau udah sekali panen, berhambur-hambur. Nah, iya, hambur-hambur. Itu maksudnya. Ibaratkan kayak gitu, analoginya hampir sama kayak gitu sih. Kayak kita misalkan kalau sama kayak kita main game di time zone, kamu cuma punya satu koin atau sama satu aset, kamu dapatin apa yang di game itu, misalkan boneka, main capit, satu koin aja kamu berharap keberuntungan beli satu koin, nggak akan bisa. Iya. Pasti coba lagi, beli lagi ya gitu, sama kita stok lagi karena mau bagaimanapun juga algoritma pasti akan terkalahkan dengan quantity sih. Awal itu di awal pasti quantity, nanti pas quantity-mu sudah besar, lumayan, nah baru quality-mu baru kamu perbaiki, lebih kayak gitu. Semua sama kayak di musik kan? Iya sama kayak gitu. Kayak yang kita stok juga. Nggak bisa cuma berharap cuma satu lagu. Berharap 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu. Lagu tuh banyak aja. Lagu itu banyak. Iya kan, kamu harus mencoba berbagai jenis musik. Explore, betul. Terus bisa baca pasar juga. Betul. Itu musik ini lagi suka bagian apa sih? Instrumen kah? Lagi naik di mana sih? Korea kah apa gitu. Betul. Nanti karena dari semua ada pasarnya. Iya, ada pasarnya. Dari semua yang kamu upload tuh nanti yang ini meledak kan nggak sekarang, yang ini dulu. Betul. Nanti masuk ini. Tiba-tiba kamu buat lagu Natal karena sudah mau Natal, kayak gitu kan. Baru ada yang beli, kayak gitu sih. Banyak kok kreator-kreator, bukan cuma kreator sih, lebih kayak musisi yang lagunya lebih dari 5 tahun baru naik. Ada yang kayak gitu, 2 tahun, 3 tahun baru bisa naik. Ya karena memang enggak secepat itu gitu, industri itu enggak kayak gitu mainnya. Maksudnya cara kerja industri enggak langsung hari ini. Enggak langsung hari ini kamu mau kecuali memang kamu proper di uangmu banyak, kamu bisa promosiin kemana, kamu iklan. Itu bisa cepat. Bayar dari apalagi memang bagus. Sekarang bagus saja bukan patokan kalau di musik, sumpah. Jadi memang dari cara kamu memperlakukan karyamu itu, misalkan kamu punya musik ya, kalau kamu diamin aja setelah rilis ya nggak jadi apa-apa. Harus kamu iklankan lagi ya, kamu harus langsung terus kayak minimal caranya kayak mana orang mau dengar itu aja dulu. Satu poinnya itu lebih kecil itu kalau di musik itu. Kalau nggak ada yang mau dengar ya kayak mana orang mau tahu gitu. Kan simpel itu. Karya pun kayak gitu. Sama kayak ini, kayak sesimpel kamu buka jual makanan lah, tapi kamu hidupnya di gang-gang. Kayak mana cara masarinnya? Buka GoFood. Nah iya. Buka Maps, ya kan? Dengan orang, diganggu sekali ada yang jual ini ya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tentang kamu jualan aja belum tentu mereka tahu. Itu contoh cara memanfaatkan digital sih. Jadi di era 2006 harusnya orang sudah mulai banget. Jadi masa mau buka ya buka aja ya sudah. Yang beli ya orang depan rumahmu, tetangga-tetangga teman-temanmu aja yang tahu. Orang-orang di mana ini nggak tahu di mana. Makanya dengan adanya mie nyemek viral. Nah, dia tahu dari online. Ada orang di TikTok. Kebanyakan kayak gitu. Ada orang kan, kamu di mana nih? Sekarang di sini. Makanya di sini aja. Kita nggak tahu anjir, kayak gitulah. Itu sudah power sosial media gila sih. Makanya harus kita manfaatkan benar-benar karena ini betul-betul tahun masih bilang orang-orang. Entah semua apapun itu platformnya, tahun emas banget. Entah YouTube, TikTok atau apa, kalian kalau mau buat aja. Bahkan aset digital sekarang yang kita lakuin kan di YouTube Short ya. Iya, lagi ngejar YouTube Short. Kita lagi ngejar YouTube. Ngejar aja terakhir loh. Ngejar ikan terakhir, ikan marlin. Ikan marlin nih. Jadi
teknik kita sekarang adalah upload setiap hari. Setiap hari bener. Tapi Dengan schedule ya. Secara schedule itu bagus banget buat bisa kita manfaatkan. Jadi kita tag cukup sekali. Terus ya sudah, misalkan mau kita jadwalkan kita buat konten 7, ya 7 untuk 7 hari, seminggu dapat. Udah capek kamu. Cuma buat satu konten aja ya kan. Dan gitu. otomatis 7 hari ke depan kan bisa nyantai atau mikirin yang buat 7 hari Iya, selanjutnya. buat 7 hari selanjutnya. Jadi nggak buat hari ini kita upload hari ini. Jadi ngebut-ngebutan Iya, gitu loh. betul. Jadi Malah capek, kejaran capek kan lebih kayak gitu. Jadi yang bikin kita buat schedule per hari adalah biar kita bisa maintain viewer juga sih sama Betul. Kita lihat Iya. statistik lebih kayak gitu. Bisa Kita konsisten membaca. ya. Benar. Kalau kamu buat nggak tuh anunya berkurang lama-lama Betul. Apa sih namanya grafiknya? grafiknya. Dengan adanya buat tiap hari schedule jadi kelihatannya reach-nya jadinya di peak yang sama terus. Misal 1000 terus. Iya, 1000 terus stabil. Nanti pasti ya bakal naik. Ya ada turunnya, tapi pasti naik. Tapi nggak begitu signifikan sih. Betul, nggak signifikan Ya, juga paling turunnya sih. 1000 ke 800 ya kan. 800, Naik lagi 1200 kayak gitu lah. gitu. Kita cobalah ini resep ini sampai berapa bulan ke depan. Kita ngelihat betul. Bahkan biarpun mau 1-2 tahun bakal tugas terus. Iya. Selagi nggak mati dia sama otak nggak Betul. stroke aman sih. Selama nggak stroke aman sih. Kalau stroke aku udah susah. Iya. Gimana? Gerak kayak bisa. Kamu Kayak minta mau ngedit. kamu minta tolong edit aku begini. Gimana ngedit? Ya kamu edit sendiri. Makanya mumpung kamu masih muda gitu, lakukan yang mau kamu lakukan gitu. Itu sih hasil digital. Hasil Jadi digital. manfaatkanlah hasil Manfaatkan. digital. Jangan terlalu terpatok sama era-era lama lah. Benar. Main fisik gitu. Iya. Boleh buka toko fisik boleh kalau kamu punya modal besar. Kan kita mau efisien. Modal kecil. Bahkan nggak pakai modal. Bahkan nggak pakai modal. Cuma bener. pakai jasa. Ya kan? Jasa, otak, udah itu aja. Betul. Aku itu punya slogan manfaatkan waktu sedikit mungkin untuk mendapatkan resource sebanyak mungkin. Iya. Dan maksimal lah. Dengan maksimal. Tanpa ngeluarin uang Tanpa banyak, ngeluarin, tapi udah hasilnya udah kayak ngeluarin uang. Iya betul. Gila sih itu. Bayangin nih kamu diem 2,5 juta gitu misalnya. Iya kan? Bisa bayangin nggak? Nggak bisa kan? Padahal dulu hampir Kita nyerah. Indonesia kita Hampir nyerah ya. nyerah banget Hampir tuh nyerah. udah kayak Tiba-tiba ampun. langsung semangat. Tiba-tiba nggak tahu dapat ilham dari mana kayak kayak gas saya pak mulai ya. Gitu.